ini saya akan mengampu tugas UTS Fikih Muamalah, yaitu mewawancarai pihak bank syariah terhadap sistem akad yang terjadi di bank tersebut. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hasanah dengan NPM 251040204. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas B semester 3. Jadi, tidak usah lama-lama, langsung saja kita ke video wawancaranya. Ya, Assalamualaikum Bu, Ibu dengan siapa? Dengan Ibu Rahmadiana Sari, posisi saya sebagai Relationship Manager untuk bidang KPR. KPR itu pemilikan rumah, gitu. Kami, saya Nur Hasanah dengan kawan saya Rahmadianti dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, izin wawancari tentang akad-akad yang ada di Bank Niaga ini. Boleh. Sebelumnya di sini ada produk apa aja, Bu? Kan kebetulan saya di bidang PKR, pemilikan rumah ya. Jadi di sini kita ada 2 akad. Akadnya murabahah dan musyarakah mutanakisah. Murabahah itu transaksinya itu jual beli. Kalau musyarakah mutanakisah itu transaksinya sewa menyewa. Jadi kalau untuk di pengajuan pembelian rumah itu kita ajukan untuk di murabahahnya. Tapi kalau misalnya pokoknya intinya ada 2 akad di kita. Akadnya jual beli dan sewa menyewa gitu. Sistem akad apa yang digunakan di Bank Niaga? Kalau sistem akad yaitu ada 2, transaksinya jual beli atau transaksi sewa menyewa. Kalau marginnya, kalau yang untuk murabahah itu fix sampai lunas, misalnya fix 5 tahun, marginnya berapa, fix 10 tahun, marginnya berapa, fix 15 tahun, marginnya berapa. Kalau untuk musyarakah mutanakisah itu sistemnya sewa menyewa, jadi ada margin fix 3, ada margin fix 5, ada juga margin fix 6. Dari 2 sistem akad itu banyak yang digunain itu apa, Bu? Biasa sih orang-orang pilihnya musyarakah mutanakisah ya, MMQ, sewa menyewa. Kenapa ya? Mungkin mereka berpikiran lebih baik murah di awal ya, karena kan MMQ ada fix 3 kan, fix 3 tahun, tahun berikutnya mengikuti ketentuan margin yang berlaku, tapi maksimal di 12,5. Jadi pada saat awal mereka angsurannya lebih kecil, nanti di tahun ketiga atau tahun kelimanya itu mentok di 12,5%. Jadi meningkat? Iya, meningkat gitu. Terus ada nggak kendala yang terjadi gitu di antara 2 sistem akad ini? Kendala, maksudnya kendala gimana ya? Kayak misalnya ada yang kan meningkat gitu. Terus kayak karena kan kita kan penjualannya secara syariah ya. Jadi kalau secara syariah memang dari awal sudah kita jelaskan. Ini fixnya hanya 3 tahun pertama loh Ibu atau Bapak. Jadi tahun berikutnya angsuran Bapak kena di misalnya sebelumnya 3 juta, jadi angsurannya 4 juta. Jadi karena syariah kita dari awal sudah menjelaskan ke nasabah. Jadi nasabah insya Allah nggak mungkin komplain, karena kan mereka dari awal sudah tahu ini angsurannya bakal naik jadi berapa gitu. Tapi ada nggak kayak nasabah yang kan angsurannya naik terus dia kayak nggak bisa nyampai angsurannya itu gimana? Kalau misalnya dia ternyata telat janji lah, istilah kata dia sudah nggak bisa angsur lagi, nanti mungkin kita tanya dia berapa bisa angsurnya berapa, nanti kita coba ajukan gitu. Menurut pandangan Ibu, bagaimana akad yang ada di Bank Niaga ini? Menurut pandangan saya sih kebetulan kayaknya di Sembi Niaga marginnya paling murah sih dibanding bank syariah lainnya, menurut saya sih. Jadi ada keuntungan untuk Kalau di tempat lain kayaknya marginnya lebih tinggi deh dibandingin bank Sembi Niaga syariah. Apakah ada produk semisalnya murabah di bank syariah tapi dalam bentuk jasa? Misal untuk biaya pendidikan atau pernikahan, kalau ada itu termasuk dalam akad apa? Jadi misalnya nasabah ini butuh dana untuk misalnya biaya pendidikan anaknya, atau dia mau jalan-jalan, atau dia mau naik haji, atau dia mau liburan, itu ada. Kita bisa pakai 2 juga, bisa pakai murabahah atau menggunakan musyarakah mutanakisah, bisa 2.
Tapi tergantung dari marginnya. Jangka waktu maksimal itu di 10 tahun. Namanya pembiayaan multiguna lah namanya. Multigunanya itu tapi hanya untuk konsumtif aja ya. Seperti jalan-jalan, terus misalnya untuk beli mobil atau sorry untuk beli mobil atau untuk pendidikan anak gitu. Untuk jaminannya itu rumah yang ditempatin. Jadi ada namanya PKL IB MMQ, PKL IB Murabaha, bisa pembelian rumah, bisa multiguna rumah. Itu sih. Itu harus rumah jaminannya, nggak ada yang lain? Rumah aja. Mobil kita juga ada, tapi beda bagian sama aku. Kalau aku kan khusus yang rumah aja. Apa sih bedanya produk dan akad syariah itu? Produk dan akad. Produk itu misalnya kayak kita nih, produknya ada 2 nih, pembelian rumah dan multiguna. Untuk akadnya kan tadi yang udah Ibu sebutkan kan, ada 2 akad, murabaha dan musyarakah mutanakisah. Jadi untuk produk itu ada 2, untuk akadnya ada 2, itu sih bedanya. Udah itu aja. Oke. Makasih ya. Iya. Nah, itu tadi adalah video wawancaranya. Selanjutnya saya akan memberikan ringkasan dari wawancara tersebut. Jika ada poin-poin yang ketinggalan, jadi saya akan merangkumnya di ringkasan berikut ini. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan ringkasan atau pembicaraan tentang sistem akad yang terjadi di Bank SIM Niaga ini. Sebelumnya, pewawancara pertama adalah saya sendiri, Nurasana, dan pewawancara kedua yaitu Ramadianti Rizkita. Narasumbernya adalah Ibu Ramadiana Sari, posisi atau jabatan di Bank SIM Niaga Syariah Lampung ini yaitu Relationship Manager di bidang KPR atau kepemilikan rumah. Lokasi wawancara yaitu Bank SIM Niaga Syariah Lampung, Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 90 Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Jadi di dalam Bank SIM Niaga, terutama dalam bidang KPR ini, memakai 2 jenis akad yaitu murabaha dan musyarakah mutanakisah. Murabaha itu adalah transaksi jual beli, terutama di bidang KPR ini adalah rumah. Yang kedua adalah musyarakah mutanakisah, itu transaksinya sewa menyewa. Margin dengan akad murabaha itu harus lunas, sedangkan untuk akad musyarakah mutanakisah itu marginnya bermacam-macam, ada yang 3, 5, dan juga 6. Dari 2 akad yang ada, akad musyarakah mutanakisah yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pembiayaan awal kecil dan prosesnya itu lama-lama meningkat. Nah, karena menggunakan sistem syariah, sudah hampir tidak ada kendala yang dialami dari pihak Bank SIM Niaga ini, karena sebelum terjadinya transaksi, pihak tersebut atau pihak Bank SIM Niaga menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah hal-hal apa yang terjadi dalam transaksi atau akad tersebut. Nah, menurut narasumber atau Ibu Ramadiana, Bank SIM Niaga ini marginnya termasuk yang paling murah ya dibandingkan bank syariah lainnya. Contoh lainnya misalnya untuk pendidikan anak, jaminan yang digunakan itu harga tetap. Misalnya dalam sewa menyewa atau pinjaman uang untuk pendidikan anak itu jaminannya harus berupa rumah, bisa juga tanah dan juga kendaraan misalnya mobil dan lain-lain. Nah, di Bank SIM Niaga ini ada yang namanya PKN IB, PKN Murabaha, dan lain-lain. Itu saja ringkasan dari wawancara sebelumnya. Mungkin itu saja materi dan juga wawancaranya dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.